Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar Syarifuddin. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai browser dan web page dan hal-hal yang berhubungan dengan browser. Yang pertama kita akan bahas tentunya apa sih browser itu? Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang pada umumnya digunakan dan dimanfaatkan untuk membuka suatu halaman di situs internet. Browser juga disebut dengan software yang berfungsi sebagai penerima, pengakses, dan penyaji berbagai informasi di internet. Nah, di dalam browser tersebut terdapat konten berupa gambar, audio, video, dan halaman web. Nah, konten-konten tersebut dihubungkan menggunakan hyperlink dan diklasifikasikan dengan URL. Apa sih contoh browser itu gitu? Contoh browser itu ada banyak, tetapi saya cuma memasukkan ke dalam PPT ini hanya 4 saja, yaitu ada Google Chrome. Ini adalah yang mungkin sering atau paling banyak dipakai. Lalu ada Microsoft Edge, ada Mozilla Firefox, dan yang terakhir ada Safari. Nah, kan tadi kan disebutkan ya bahwa fungsi dari browser itu adalah menampilkan halaman web. Apa sih halaman web itu gitu? Halaman web adalah dokumen sederhana yang dapat ditampilkan oleh browser. Nah, dokumen-dokumen tersebut ditulis dalam bahasa HTML. Halaman web dapat menyematkan berbagai jenis sumber daya yang berbeda, seperti informasi gaya, yaitu mengontrol tampilan dan nuansa halaman, lalu script yang menambahkan interaktivitas ke dalam halaman, lalu media, yaitu berupa gambar, suara, dan video. Dan ini contoh dari web page atau halaman website. Contohnya adalah seperti ini. Gitu. Ini adalah contoh dari halaman web. Ini dari website Wetri School. Nah, untuk membangun atau membuat suatu halaman itu butuh apa aja sih? Gitu. Butuhnya itu ada 3 gitu. Ini yang basicnya saja ya, yang basicnya gitu. Yang pertama membutuhkan HTML, lalu ada CSS dan JavaScript. Apa sih HTML, CSS dan JavaScript itu gitu? Saya akan jelaskan satu-satu itu. Yang pertama, apa sih HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup standar yang digunakan untuk pembuatan halaman web. HTML ini memungkinkan pembuatan struktur bagian, paragraf, dan tautan menggunakan elemen HTML seperti tag dan atribut. Selanjutnya adalah CSS. CSS ini adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk menata elemen yang ditulis dalam bahasa markup. Nah, CSS ini digunakan untuk menentukan gaya untuk halaman web, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Dan yang terakhir adalah mengenai JavaScript. JavaScript adalah bahasa script atau pemrograman yang memungkinkan menerapkan fitur kompleks pada halaman web. Jadi website tidak hanya statis gitu, duduk diam saja dan menampilkan informasi yang statis gitu. Tetapi JavaScript memungkinkan Anda untuk membuat konten yang perbaharui secara dinamis, mengontrol multimedia, dan menganimasikan gambar. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh-contohnya. Ini adalah contoh halaman web yang dibuat menggunakan HTML saja. Terlihat sangat simpel gitu. Cuma ada ya judul, list, lalu ada paragraf. Gitu. Tetapi jika kita menambahkan atau menggunakan CSS dengan HTML, itu akan jadi seperti ini. Itu jadi ada warna, jadi ada gambar, gitu, gradasi, gitu. Tata letaknya jadi lebih rapi gitu listnya, nggak kayak sebelumnya listnya hanya seperti ini gitu. Tapi menjadi seperti ini, jadi lebih rapi. Ini menggunakan CSS. Jadi CSS ini digunakan untuk menata tampilan gitu. Lalu jika kita ingin menambahkan kayak enggak, gue pengen nggak pengen cuma kayak gini aja gitu. Pengennya tuh yang gambarnya tuh gerak atau gimana gitu.
itu menggunakan JavaScript. Nantinya itu halaman web jadi seperti ini gitu. Analoginya jadi seperti ini. Jadi website jadi lebih interaktif, lebih dinamis gitu. Nggak hanya diam saja seperti sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai analoginya gitu. Untuk lebih jelasnya, saya analogikan HTML, CSS, dan JavaScript itu sebagai manusia. HTML itu strukturnya gitu. Struktur tulang manusia itu HTML-nya. Nah, CSS-nya itu adalah tampilannya gitu. Kayak pakai baju apa gitu, pakai celana apa, pakai sepatu apa gitu. Sedangkan JavaScript itu adalah saraf atau otot gitu. Jadi kayak supaya kita bisa berjalan, supaya kita bisa duduk ataupun berlari gitu. Analoginya mungkin seperti ini. Lalu selanjutnya adalah mengenai responsive web design. Apa sih ini tuh? Ini adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa desain dan pengembangan harus menanggapi perilaku dan lingkungan pengguna berdasarkan ukuran layar, platform, dan orientasi. Nah, contohnya seperti ini gitu. Jadi si website itu harus bisa gitu. Pada saat itu dibuka dalam laptop, tampilannya seperti apa, dan jika dibuka di tablet tampilannya seperti apa, dan jika dibuka di smartphone tampilannya seperti apa gitu. Jadi harus menyesuaikan ukuran layar si perangkat tersebut sehingga itu enak lihatnya gitu. Kalau rapi kayak gitu kan enak lihatnya. Lalu mengenai apa sih mobile browser? Mobile browser atau browser seluler adalah browser yang dioptimalkan untuk layar tampilan kecil dan sumber daya terbatas dari perangkat komputasi genggam seperti ponsel pintar. Antar muka browser seluler disederhanakan untuk menampilkan konten di ruang terkecil yang layak. Nah, contoh dari mobile browser ini itu yang sering kalian pakai gitu, seperti Google Chrome, ataupun ada yang pakai UC browser, atau ada yang pakai Opera itu di HP-nya, contohnya gitu. Selanjutnya adalah mengenai progressive web application. Apa sih ini gitu? Ini adalah jenis aplikasi web yang dapat beroperasi baik sebagai halaman web dan aplikasi seluler di perangkat apapun. Nah, contohnya tuh kayak gini. Kalau kalian buka sebuah website gitu, misalnya website apa gitu, kalian buka browser gitu, Google Chrome, di pojok kanan itu ada titik 3, kalian klik, nah disitu kan ada tuh pilihan gitu, tambahkan ke layar utama. Jika kalian mengklik itu, nanti di halaman utama, di layar utama HP kalian kan muncul tuh logo dari web tersebut. Nah, itu aplikasi itu sudah terinstall di HP kalian. Jadi jika kalian ingin membuka web tersebut, nggak perlu lagi gitu, harus buka dulu browser, ketik dulu nama websitenya gitu. Langsung saja gitu, klik icon yang ada di halaman utama kalian gitu. Dan juga ini performanya lebih bagus dibandingkan jika kalian membuka di browser. Lalu selanjutnya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.